Oke, jadi sekarang kita masuk ke soal pertama, yaitu sebanyak 60 gram NaOH ditambahkan ke dalam 100 gram larutan NaOH 20%. Persentase massa larutan NaOH setelah dicampurkan adalah, untuk soal pertama ini kita harus memperhatikan bahwa 100 gram larutan NaOH 20% itu belum merupakan massa NaOH-nya itu. Jadi 100 gram larutan NaOH 20% itu artinya massa NaOH itu harus dicari karena masih merupakan 20% dari 100 gram. Untuk soal ini cukup simpel karena angkanya bagus ya. Jadi massa NaOH itu diketahui 20 gram karena 20 per 100 dikali 100. Selanjutnya kita lihat yang ditanya itu persentase massa larutan NaOH setelah dicampurkan. Kalau sesuai rumus persentase massa zat itu massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Untuk soal ini kita cukup masukkan rumusnya saja. Massa zat dalam campuran itu berarti massanya NaOH. Tadi sudah diketahui bahwa yang pertama itu 60 gram dan yang kedua itu 20 gram. Karena dari seluruh campuran NaOH-nya itu hanya 20 gram. Untuk massa seluruh campurannya berarti dihitung dengan yang bukan NaOH. Jadi 60 gram ditambah 100 gram kali 100%. Hasilnya menjadi 80 per 160 dikali 100%, yaitu 50%. Untuk soal ini jawabannya A. Kita menemukan botol berisi larutan H2SO4 yang bertuliskan konsentrasi 49% pada etiket yang tertempel pada botol. Jika massa jenis larutan H2SO4 adalah 1,83 gram per cm kubik, maka konsentrasi larutan H2SO4 tersebut adalah. Dari soal ini kita bisa perhatiin bahwa yang ditanya itu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu artinya yang dia tanyain itu molaritasnya. Nah, rumus molaritas tuh salah satunya 10 kali persentase kali massa jenis per total mR. Berarti di sini rumus molaritasnya itu 10 dikali 49 karena udah dikasih tahu kali 1,83 dibagi dengan total mR-nya H2SO4. Karena mR-nya AR-nya H itu 1. Karena ada 2 berarti 2 dikali 1 ditambah 1 kali S berarti 32 ditambah 4 kali AR-nya O yaitu 4 kali 16. Totalnya itu 98. Berarti jadi 10 kali 49 kali 1,83 per 98. Harusnya sampai sini udah kelihatan jawabannya dari pilihannya karena A, C, dan D udah pasti salah karena bukan 49 tapi 40, 48, dan 40. Berarti mereka gak mungkin jawabannya kan. Lalu untuk B sama E juga kelihatan karena di E itu massa jenisnya 1 bukan 1,83. Berarti yang tersisa hanyalah B. Tapi kalau misalnya gak yakin gitu pengen buktiin, pembuktiannya pilihan B itu kan 49 per 98 kali 1000 dibagi 100 per 1,83. Kalau misalnya ini sama aja ya bentuknya kayak 49 per 98 kali 1000 dikali 1,83 bagi 100. Karena kalau misalnya 1000 bagi 100 per 1,83 kalau misalnya dikali itu jadi dibalik. 1000 per 100 itu sama aja kayak 10. Maka hasil akhirnya 49 kali 10 kali 1,83 per 98. Sama kayak yang di sini ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya itu B. Soal nomor 3. Jika dalam 0, liter larutan terdapat KOH sebanyak 11,2 gram, maka konsentrasi larutan KOH tersebut adalah. Kita bisa tulis dulu yang kita ketahui dari soal ini. Volume total larutannya itu 0,5 liter, massa KOH 11,2 gram, dan yang ditanya itu konsentrasi. Seperti soal yang sebelumnya, kalau dia nanya konsentrasi, berarti dia menanyakan molaritasnya. Rumus-rumus dasar yang harus diketahui untuk soal ini tuh yang pertama rumus molaritas. Salah satunya itu N per V. Rumus ini dipakai jika V-nya dalam bentuk liter. Ini udah ketahuan dalam bentuk liter ya. Jadi N-nya kita belum tahu nih. Tapi karena dikasih tahu massa sama dikasih tahu AR setiap unsur, maka kita bisa cari jumlah molnya.
Maka jumlah mol KOH itu masanya per total AR. Total MR sih kalau misalnya udah ada 3 unsur. Jadi 11,2 per 39 tambah 16 plus, tambah 1. Jadi 11,2 per 56 yaitu 0,2 mol. Sekarang kita tinggal cari molaritasnya. Karena volumenya udah diketahui, tinggal kita masukin angkanya sehingga molaritasnya menjadi 0,2 dibagi 0,5. Molaritasnya adalah 0,4 mol per liter. Jawabannya adalah E. Nomor 4. Massa zat terlarut pada 250 ml larutan CuSO4 0,5 m adalah, yang kita ketahui ini molaritasnya. Kalau misalnya dikasih angka terus habis itu ada M kapital, berarti dia ngasih tahu molaritasnya. Molaritasnya adalah 0,5 m. Volumenya 250 ml. Rumus molaritas salah satunya adalah massa per mr kali 1000 per volume. Dan rumus ini cuma bisa dipakai kalau misalnya volumenya dalam bentuk mililiter. Kalau misalnya mau pakai rumus yang tadi, N per V, volumenya harus dalam bentuk liter. Kalau kita masukin 0,5 berarti sama dengan massa dibagi total mr, yaitu AR-nya Cu 63,5 ditambah 1 kali AR-nya S yaitu 32, ditambah 4 kali AR-nya oksigen yaitu 16, berarti 4 kali 16 kali 1000 per 250. 0,5 itu jadi massa dibagi 159,5 itu mr-nya kalau totalin dikali 4. Sama aja kayak setengah kali 159,5 sama dengan 4 kali massa. Ini pindah ruas ya, kali silang. 79,75 sama dengan 4 kali massa. Dan kalau kalian hitung nanti 79,75 dibagi 4 sama dengan massanya. 79,75 bagi 4 itu sama dengan 19,9375. Kalau dibuletin massanya menjadi 19,94 gram yaitu E. Oke, jadi kita masuk ke nomor 5. Kemudian pupuk urea bila kandungan nitrogen di dalamnya sebesar 37,33% adalah, kalau dibilang kandungan nitrogen dalamnya sebesar 37,33%, maka kandungan nitrogen itu bisa dianggap sebagai masanya karena ini dalam bentuk persen ya, dan yang dicari juga dalam bentuk persen. Kita anggap massa nitrogen yaitu N2 itu 37,33%. Kenapa N2? Soalnya di sini CO buka kurung NH2 tutup kurung kali 2, berarti NH2 nya dikali 2, berarti N nya menjadi kira-kira N nya berarti indeksnya menjadi 2 dan H indeksnya menjadi 4. Sekarang rumus massa itu indeks unsur dikali AR unsur kali massa senyawa per MR senyawa. Kalau ditanya kemurnian berarti yang kita mau cari itu massa senyawanya. Rumus massa sudah diketahui, jadi maksudnya massanya udah diketahui. Massanya N2 itu dianggap 37,33%. Nah, indeksnya dari N2 itu tentu 2 dikali 14 yaitu airnya dikali massa senyawa yang mau kita cari per total MR-nya CO NH2 dikali 2. Jadi kita masukkan saja 1 kali C berarti 1 kali ARC berarti 12 ditambah 1 kali ARO yaitu 16 ditambah 2 kali AR-nya N yaitu 2 kali 14 ditambah 4 kali AR-nya hidrogen yaitu 1. Jadi 4 kali 1 sama aja kayak 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 lah. Totalnya jadi 60 dan 2 kali 14 itu kan 28. Setelah kita pindah ruaskan, massa senyawanya itu jadi 37,33 dikali 60 per 28. Cara pindah ruasnya sebenarnya satu-satu juga bisa. 37,33 dikali 60 dulu. Terus habis itu berarti 37,33 kali 60 sama dengan 28 kali massa senyawa. Karena kita mau cari massa senyawanya, berarti yang udah dikali ini dibagi dengan 28. Maka massa senyawanya menjadi 37,33 kali 60 per 28. Nanti setelah kita hitung yang panjang dan ribet itu kita dapat 79,99%. Kalau kita bulatkan jadi 80%, maka jawabannya adalah C.
Nomor 6. Volume yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml MgOH2 0,6 m agar konsentrasi menjadi 0,4 m adalah seperti yang tadi sudah dibilang, kalau ada yang besar berarti dia ngasih tahu molaritasnya. Rumus yang dipakai untuk soal ini itu molaritas 1 kali volume 1 sama dengan molaritas 2 kali volume 2. Maksudnya 1 sama 2 tuh 1 anggap aja lah molaritas awal atau volume awal, dan 2 itu untuk setelah dicampurkan atau akhir, ya terserah. Jadi untuk volume akhir itu berarti pasti volume pertama, yang volume yang sebelum diutak-atik tambahin sama volume tambahannya itu kan. Yang ditanya di soal ini tuh volume tambahan. Jadi kalau kita masukin rumusnya kan 0,6 m kali 200 ml sama dengan 0,4 m kali volume akhir. Maka 120 itu sama dengan 0,4 volume akhir. Volume akhirnya 120 dibagi 0,4. Hasilnya menjadi 300 ml. Dan emang ada di pilihannya, tapi kita belum selesai sampai situ karena kita mau cari volume tambahannya. Untuk cari volume tambahannya, tinggal kurangin volume akhir dikurangin volume awal. Berarti volume tambahannya itu 300 ml kurang 200 ml. Volume tambahannya adalah 100 ml, yaitu C. Nomor 7. Perhiasan emas 24 karat mengandung emas 99,9%. Maka kemurnian emas pada perhiasan 20 karat adalah, untuk sekedar info, sebenarnya kalau 1 karat itu 0,2 gram kata Google. Tapi kita nggak perlu konversi, soalnya ini yang ditanya sama yang dikasih tahu emang udah sama-sama dalam bentuk karat. Dan ini nggak berlaku cuma buat karat ya. Kalau misalnya yang dikasih tahu satuannya sama yang ditanya satuannya itu udah sama, kita tinggal pakai perbandingan. Maka kemurnian emas pada 20 karat adalah 20 per 24 kali 99,9%. Yang ditanya per yang diketahui dikali persentase yang diketahui. Maka kalau misalnya dihitung, itu jawabannya 83,325%. Nah, 83,325% itu dibuletin ya ke bawah jadi 83%. Jadi jawabannya adalah delta. Masuk ke soal nomor 8. Nah, soalnya itu volume larutan HE03 0,3 molar harus dicampurkan dengan 45 larutan HE03 1 molar agar diperoleh campuran yang konsentrasinya 0,75 molar adalah. Jadi yang diketahui di sini itu yang pertama tuh molar dari larutan pertama yaitu 0,3, lalu volume yang kedua yaitu 45 mili, lalu molar yang dari larutan kedua yaitu 1, lalu molar dari larutan ketiga itu 0,75. Lalu yang di sini yang ditanya itu berapa volume larutan pertama. Karena di sini kita tahu bahwa V1 dan V2 itu dicampurkan, maka dapat disimpulkan bahwa V3 sama dengan V1 ditambah V2. Lalu kita masukin V2-nya, jadi hasilnya itu V3 sama dengan V1 tambah 45 mili. Lalu kita akan menggunakan rumus dasar yaitu molar sama dengan jumlah mol dibagi volume. Maka untuk mencari jumlah mol sama dengan molar dikali volume. Nah, karena larutan 1 dan larutan kedua itu disatukan, maka jumlah molnya yang akan ditambah akan sama setelah dicampurkan. Maka kita akan menggunakan rumus mol 1 tambah mol 2 sama dengan mol 3. Lalu kita buka, lalu jadinya molar 1 dikali V1 ditambah molar 2 dikali V2 sama dengan molar 3 dikali V3. Lalu ke penyelesaian kita masukkan pakai rumus yang tadi di bawah yang sudah dibuka. Lalu kita masukin angka-angkanya menjadi 0,3 dikali V1 ditambah 1 kali 45 sama dengan 0,75 dikali V1 ditambah 45. Maka hasilnya itu 0,3 V1 tambah 45 sama dengan 0,75 V1 tambah 33,75. Kita samain, kita pindah ruas, lalu hasilnya itu 45 kurang 33,75 sama dengan 0,75 V1 dikurang 0,3 V1. Lalu hasilnya itu 11,25 sama dengan 0,45 V1. Lalu hasilnya itu V1 sama dengan 25 mili.
Selanjutnya adalah soal nomor 9. Di laboratorium tersedia larutan HF 0,2 m. Jika untuk suatu reaksi dibutuhkan 0,05 mol HF, maka volume HF yang dibutuhkan adalah. Jadi, dari soal kita mengetahui molar dari HF yaitu 0,2 m. Dan selain itu, kita juga mengetahui jumlah molnya yaitu 0,05 mol. Lalu yang ditanya di sini berapa volume HF yang dibutuhkan. Maka kita bisa menggunakan rumus di mana molar sama dengan jumlah mol dibagi volume. Lalu kita lanjut ke penyelesaian, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Lalu untuk mencari V sama dengan kita tinggal memindahkan ruasnya. Menjadi rumusnya itu V sama dengan N per M. Lalu kita masukkan angkanya, V sama dengan 0,05 dibagi 0,2. Lalu hasilnya itu kita mendapatkan 0,25 liter. Lalu yang ditanya itu kalau misalkan dalam bentuk mili, tinggal kita kali 1000, ini menjadi 250 mili. Nah, kita masuk ke soal nomor 10. Soalnya itu, suatu larutan terdiri atas campuran metana CH4 dan etana C2H6. Jika fraksi mol etana dalam larutan tersebut adalah 0,1, maka persen massa C2H6 dalam larutan tersebut adalah ARC-nya itu sama dengan 12, ARH-nya itu sama dengan 1. Lalu di sini kita diketahui itu fraksi molnya etana itu 0,1. Lalu yang ditanya itu berapa persen massa C2H6 atau etananya itu berapa. Maka yang pertama-tama itu kita cari dulu MR dari masing-masing metana sama etananya. Pertama itu kita cari MRCH4, kita tinggal ARC dikali 1 tambah ARH dikali 4, jadinya itu hasilnya 12 ditambah 4, jadinya itu hasilnya 16 G per mol. Lalu MR yang kedua itu ada MRC2H6 yang tinggal ARC dikali 2 tambah ARH dikali 6. Maka itu hasilnya 24 ditambah 6, jadinya 30. Nah, lalu kita pakai rumus dasar, di mana fraksi mol terlarut sama dengan jumlah mol terlarut dibagi jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Maka kalau misalkan ya, jumlah molnya ini kita dibuka, maka kita tahu kalau jumlah mol itu sama dengan massa dibagi MR. Maka kita bisa jadinya itu fraksi mol terlarut sama dengan massa terlarut dibagi MR terlarut per massa terlarut dibagi MR terlarut ditambah massa pelarut per MR pelarut. Nah, kan kita tahu kan, kalau misalkan persen massa C2H6 ditambah persen massa CH4 itu pasti itu 100%. Maka kalau kita ingin tahu persen massa CH4-nya itu, tinggal massa C2H6-nya kita pindahin ke ruas kanan, jadinya itu persen massa CH4 sama dengan 100% dikurang persen massa C2H6. Nah, biar enak kita misalin aja C2H6-nya itu pakai M, pakai huruf M besar. Lalu kita masuk ke penyelesaian, kita pakai rumus yang tadi yang sebelah sini, kita tulis ulang lagi. Lalu kita masukin angka-angkanya, kan kita tahu tadi fraksi molnya itu kan 0,1, kita jadiin aja 1/10. Nah, terus kita masukin angka-angkanya, massanya itu jadi M, lalu MR tadi kan 30, terus kita masukin massa per 30 tambah 100. 100 di sini tuh kita dapat dari yang ini. Kan kita CH4, jadi massa pelarutnya itu CH4, jadi 100% dikurang massa C2H6. Jadi 100 kurang M per MR-nya itu yang itu 16. Lalu kita samain penyebutnya, di sini tinggal yang ini kali 16, yang ini tinggal dikali 30, hasilnya itu 1/10 per M per 30 per 16M tambah 3000 kurang 30M per 480. Nah, di sini kita bisa sederhanain karena ini sama-sama di bawah pernya ini, kita sederhanain yang ini kita dibagi 30, yang bawah juga kita bagi 30. Jadi hasilnya tuh 1/10 sama dengan M per 1 per 3000 kurang 14M per 16. Lalu yang 16 ini karena sama-sama di bawah, kita tinggal naikin ke atas. Lalu yang bawah ini, yang satu ini kita pindahin ke bawah. Maka hasilnya itu 1/10 sama dengan 16M per 3000 kurang 14. Nah, di sini kita tinggal kali silang, hasilnya itu 3000 kurang 14M sama dengan 160M. Lalu kita pindahin yang 14M-nya ini ke kanan, hasilnya itu 3000 per sama dengan 174M. Lalu kalau kita mau cari M itu tinggal kita bagi doang 3000 per 174. Maka itu kita ketemu hasilnya 117,24%.
Nah, kita masuk ke soal nomor 11. Soalnya itu, berapa volume air yang harus dicampurkan ke dalam 100 ml HCl 30% agar menjadi larutan HCl 10%? Maka diketahui yang pertama itu volume HCl yang pertama itu ada 100 mili. Nah, kadar HCl di awal itu dari soal itu 30%. Lalu larutannya itu yang akhirnya itu kadarnya itu menjadi 10%. Maka ditanya itu berapa volume air yang ditambahkan. Nah, kita pakai rumus dasar sama dengan molar sama dengan jumlah mol dibagi volume. Maka jumlah mol sama dengan molar dikali volume. Nah, kalau larutan satu hanya akan ditambahkan air, maka jumlah mol awal itu akan sama sebelum dan sesudah ditambah air. Maka kita tahu itu mol 1 sama dengan mol 2. Habis sama kalau dibuka itu hasilnya itu molar 1 dikali V1 sama dengan molar 2 dikali V2. Nah, tapi kita juga perlu tahu karena di sini yang digunakan itu kadar HCl-nya itu dalam persen, maka kita gunakan rumus molarnya itu di sini itu 10 dikali persen dikali massa jenis per mr. Nah, jadinya itu rumusnya itu 10 dikali persen dikali massa jenis per mr dikali V1 sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis per mr dikali V2. Lalu kita bisa masuk ke penyelesaian, lalu mol 1 sama dengan mol 2. Lalu kita pakai masuk rumus yang ketiga tadi itu. Lalu di sini kita bisa coret karena sama, yaitu kita coret 10-nya, lalu kita coret massa jenisnya, lalu kita coret MR-nya. Lalu tinggal persen dikali V1 sama dengan persen dikali V2. Lalu kita masukin tadi persennya massa yang persen awal sama persen akhir, jadinya itu 30% dikali volume awal sama dengan 10% dikali V2. Lalu tinggal kita sederhanain jadi V2 sama dengan 100 dikali 30 dibagi 10. Maka hasilnya itu 300 mili. Tapi di sini perlu diingat bahwa ini itu volume yang udah ditambah air sama HCl-nya. Jadi kalau kita mau tahu volume airnya, maka V2 sama dengan V1 ditambah volume air. Maka volume air sama dengan V2 dikurang V1. Maka volume air sama dengan 300 dikurang 100, jadi hasilnya itu 200 mili. Nah, lalu kita masuk ke soal nomor 12. Nah, soalnya itu dalam 49 liter air limbah yang massa jenisnya air limbahnya itu 1,02 gram per mili, terdapat 0,15 mg sulfur. Kandungan sulfur dalam air limbah tersebut adalah yang diketahui di sini itu yang pertama itu ada volumenya yaitu 49 liter. Yang kedua itu ada massa jenisnya yaitu 1,02 gram per mili. Nah, yang ketiga itu yang diketahui ada massa sulfurnya yaitu 0,15 mg. Lalu yang ditanya di sini itu kandungan sulfur dalam BPJ. Maka yang pertama-tama itu kita konversiin dulu semuanya itu ke gram sama mili. Nah, volumenya itu kan awalnya kan 49 liter. Kalau mau kita jadiin mili, tinggal kita kali 1000. Jadinya 49 kali 1000 sama dengan 49.000 mili. Nah, yang kedua itu ada masanya dari sulfurnya itu awalnya itu 0,15 miligram. Kalau mau kita jadiin gram, maka kita kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya itu 15 kali 10 pangkat minus 5 gram. Nah, lalu kita gunakan rumus yang pertama itu ada rumus di mana massa dikali rho dikali V atau rho itu massa jenis. Lalu yang kedua itu ada rumus kadar zat sama dengan massa zat per massa total larutan dikali 10 pangkat 6. Nah, pertama kita cari dulu massa total limbahnya pakai rumus yang tadi yang pertama, yaitu massa dikali rho dikali V. Maka massanya itu 1,02 dikali 49.000. Hasilnya itu 49,98 kali 10 pangkat 3. Lalu kalau kita udah tahu, kita tinggal pakai rumus yang kedua, yaitu kadar zat sama dengan massa zat per massa total larutan dikali 10 pangkat 6. Lalu kita masukin angka-angkanya, pakai yang tadi massa zatnya 15 kali 10 pangkat minus 5 per 49,98 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Lalu kita dapat hasilnya itu tinggal dicoret-coret, ntar hasilnya itu 0,0003 dikali 10 pangkat 1. Lalu kita sederhanain, jadinya itu kadar zatnya itu 0,003 BPJ.
Nah, kita masuk ke soal nomor 13. Soal terakhir. Nah, di sini tuh soalnya tuh kemoleran larutan LiOH dengan fraksi mol 0,05 adalah sisanya tuh molarnya berapa? Yang dikasih tahu di sini ARLI itu 7, O itu 16, H itu 1. Nah, yang diketahui di sini fraksi mol larutnya atau fraksi mol dari LiOH-nya itu 0,05. Yang ditanya itu berapa kemolarannya LiOH. Nah, di sini itu kita tahu kalau rumus fraksi mol terlarut itu sama dengan jumlah mol terlarut dibagi jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Habis itu kita juga tahu kalau misalkan jumlah fraksi mol pelarut itu sama dengan jumlah mol pelarut per jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Maka kita dapat simpulkan kalau jumlah fraksi mol pelarut ditambah jumlah fraksi mol terlarut itu pasti sama dengan 1. Karena ini NT ditambah NP itu pasti sama dengan per NT per MP itu pasti sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan jadinya XT tambah XP sama dengan 1. Di mana XP itu sama dengan 1 dikurang XT. Maka fraksi mol pelarutnya itu 1 dikurang 0,05. Jadi fraksi mol pelarutnya itu 0,95. Nah, karena di sini kita nggak diketahui pelarutnya itu apa, maka kita anggap aja tuh pelarutnya itu air. Nah, kalau MR pertama kita cari dulu MR air itu, tinggal AR H dikali 2 sama ditambahin AR dari oksigen. Nah, terus jadinya 2 tambah 16, jadi hasilnya tuh 18 G per mol. Nah, massa pelarutnya kita cari dulu, yaitu kita tahu kan tadi fraksi mol pelarutnya itu 0,95. Kita masukin aja, kita ganti N-nya ini pakai fraksi mol. Nah, lalu jadinya itu massa sama dengan 0,95 dikali 18. Ini maksudnya itu MR-nya air. Jadinya itu hasilnya itu, yaitu kita biarin aja gitu. Lalu kan kita tahu kalau rumus molar itu sama dengan jumlah mol terlarut dikali 1000 per mol masanya dari pelarut. Jadi kita tinggal masukin angkanya, udah deh ketemu 0,05 dikali 1000 per 0,95 dikali 18. Nah, itu ada jawabannya kemarin di PH. Nah, sekian dan terima kasih.